Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya pada sehat semua. Baik, sebelum mulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Baik, sebelum mulai pelajaran selanjutnya, Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah sudah paham kalian mengenai materi sebelumnya? Atau ada yang belum? Silahkan ditanyakan. Baik, tidak ada pertanyaan, berarti sudah paham semua ya mengenai materi sebelumnya. Baik, kalau begitu kita akan lanjutkan mengenai materi selanjutnya mengenai sistem ekresi. Sebelum melanjutkan materi sistem ekresi, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Rahma, Dion, Citra, Laras, Andika, hadir semua ya dalam pembelajaran hari ini. Baik, kalau begitu kita lanjutkan materi selanjutnya mengenai sistem ekresi. Baik, Ibu akan melanjutkan materi mengenai sistem ekresi. Ada yang tahu apa itu sistem ekresi? Kalau ada yang tahu, harap angkat tangan. Ya, apa kamu, Dias? Ya, benar sekali. Jadi, sistem ekresi adalah sistem organ pengeluaran yang mengeluarkan sisa-sisa metabolisme di dalam tubuh makhluk hidup. Pada sistem ekresi, agar dapat berjalan lancar dan terjadi keseimbangan pada tubuh makhluk hidup, diperlukan organ-organ, yang dimana organ-organ sistem ekresi pada manusia ada 4. Yang pertama itu adalah ginjal. Ginjal terdiri dari 3 lapis, yaitu kulit ginjal, rongga ginjal, dan sumsum ginjal. Yang organ pengeluarannya, dia mengeluarkan urin. Lalu ada kulit. Kulit terdiri dari 3 lapisan, ada epidermis, dermis, dan jaringan ikat bawah kulit. Kulit pengeluarannya adalah keringat. Lalu ada hati. Hati terletak di rongga perut sebelah kanan, tepatnya pada diafragma, yang dimana hati ini pengeluarannya itu mengeluarkan empedu. Lalu yang terakhir itu adalah paru-paru. Paru-paru ini berfungsi untuk bernafas atau respirasi, yang dimana dia menghirup oksigen lalu mengeluarkan karbon dioksida. Baik, Ibu akan memberikan contoh organ sistem ekresi pada belalang dan cacing. Ada yang tahu organ sistem ekresi pada belalang dan cacing itu apa? Kalau ada yang tahu, harap tunjuk tangan. Iya, kamu, Dimas. Apa itu? Organ sistem ekresi pada belalang dan cacing? Ya, benar sekali. Jadi, organ sistem ekresi pada belalang adalah pembuluh malpighi, sedangkan pada cacing, organ sistem ekresinya itu adalah nefridia atau nefridium. Proses sistem ekresi pada belalang, pembuluh malpighi ini terletak di antara usus tengah dan usus belakang, yang dimana berisi kapiler darah dan cairan, yang dimana cairan ini akan masuk ke bagian proksimal, yang nantinya yang mengandung kandungan nitrogen akan diendapkan menjadi asam urat, sedangkan yang mengandung air beserta jenis-jenis garam akan dilakukan secara transport aktif dan diproses secara osmosis. Baik, selanjutnya organ sistem ekresi pada cacing. Cacing ini organ sistem ekresinya itu adalah nefridia atau nefridium, yang dimana nefridia atau nefridium ini dengan jumlahnya tergantung oleh segmen pada tubuh cacing itu sendiri, yang dimana proses ekskresi pada cacing dimulai dari masuknya air zat-zat sisa metabolisme yang masih berguna lalu dihisap oleh nefrotosom, yang dimana kemudian air tersebut dan zat-zat sisa metabolisme tersebut diserap oleh tubulus nefridia, yang lalu nantinya akan diproses menjadi reabsorpsi. Setelah itu, apabila zat-zat tersebut tidak berguna atau tidak terpakai, nantinya akan dimasukkan oleh saluran kemih, yang nantinya akan dikeluarkan melalui urin sementara.
Apabila sudah urin penuh, nantinya akan dikeluarkan oleh efridiofor. Proses sistem ekskresi pada manusia, organ pertamanya itu adalah ginjal, yang dimana pada ginjal ini terdapat 3 tahapan, yaitu filtrasi atau penyaringan, yang kedua itu adalah reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan terakhir itu adalah sekresi atau augmentasi, yang dimana filtrasi atau penyaringan ini darah akan disaring melalui eferen aritol yang menuju glomerulus, yang dimana pada glomerulus ini terdapat sel-sel endotelium, dan kapiler darah ini akan membentuk pori-pori nantinya. Nah, setelah itu, yang kedua itu adalah reabsorpsi atau penyerapan kembali, yang dimana zat-zat atau sisa metabolisme tersebut direabsorpsikan melalui asam amino. Asam aminonya itu seperti Na+, K, Ca2+, yang nantinya akan masuk ke glomerulus dan terbentuklah urin sekunder. Nah, setelah itu masuklah tahap terakhir, yaitu sekresi atau augmentasi, yang dimana terjadinya di tubulus kontraktil distal, yang dimana urin sekunder tadi yang dibuat di glomerulus nantinya akan masuk ke pembuluh darah, dan nanti zat-zat atau sisa metabolisme yang tidak digunakan akan dikeluarkan melalui urin ataupun urea. Baik, organ sistem ekskresi berikutnya itu adalah paru-paru, yang dimana paru-paru ini berfungsinya untuk bernafas, yang menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida itu tepatnya terjadi di alveolus, yang dimana setelah O2 dibebaskan, sel darah merah yang menangkap karbon dioksida, lalu hasil dari metabolisme tubuh itu. Nah, setelah itu, alveolus dan uap air akan dieskresikan oleh kapiler darah melalui hidung. Selanjutnya, organ sistem ekskresinya itu adalah kulit, yang dimana pengeluarannya itu adalah keringat, tepatnya di bagian lapisan bawah kulit. Setiap orang mempunyai aktivitas yang berbeda-beda untuk menghasilkan keringat. Contohnya, saat kita sedang berolahraga, pasti kita mengeluarkan keringat. Tidak mungkin kita tidak mengeluarkan keringat tersebut. Selain itu, keringat ini muncul karena adanya pengaruh suhu, pengaruh hipotalamus, dan faktor emosi. Pengaruh suhu ini apabila suhu semakin panas dan meningkat mengakibatkan hipotalamus bereaksi untuk mengaktifkan kelenjar keringat yang produksi keringat tersebut. Lalu, faktor emosi ini seperti saat kita sedang marah, gugup, ataupun cemas, keringat tersebut akan muncul karena suhu semakin meningkat dan hipotalamus ini bereaksi untuk menurunkan suhu pada saat kita emosi tersebut. Keringat ini juga bermanfaat agar suhu tubuh pada kita tetap normal dan untuk mendinginkan suhu pada tubuh kita itu. Baik, selanjutnya itu adalah organ sistem ekskresi pada hati, yang dimana hati ini pengeluarannya itu berupa empedu. Dapat dilihat pada slide pada gambar hati seperti itu gambarnya, di bagian depan seperti apa dan bagian belakang seperti itu. Lalu, selain itu, hati ini pengeluarannya juga berupa urea. Empedu ini merupakan hasil dari perombakan sel darah merah. Empedu terdiri dari garam empedu dan zat warna empedu. Garam empedu untuk pengimpulsi lemak, sedangkan zat warna empedu untuk menghasilkan warna pada urin dan feses. Urea ini dihasilkan dari proses metabolisme protein, yang dimana nantinya menghasilkan mineral berupa urea. Namun, apabila urea tersebut tidak dikeluarkan, nantinya akan menghasilkan racun pada hati tersebut. Jadi, urea tersebut harus dikeluarkan. Apabila tidak dikeluarkan, nantinya akan mengganggu sistem ekskresi pada hati itu. Selanjutnya, penyakit pada sistem ekskresi. Ada yang tahu penyakit apa saja yang menyerang pada sistem ekskresi itu? Kalau ada yang tahu, harap angkat tangan. Iya, kamu salsa apa penyakit pada sistem ekskresi itu? Ya, benar sekali. Jadi, penyakit pada sistem ekskresi itu disebabkan karena oleh virus ataupun bakteri ataupun karena lingkungan juga. Pertama itu ada infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih ini disebabkan karena virus atau bakteri
yang menyerang saluran kemih ataupun saluran ginjal. Lalu, ada batu ginjal. Batu ginjal ini disebabkan karena kalsium fosfat yang menyumbat saluran ginjal dan saluran kemih tersebut, dan karena kurang mengonsumsi air putih. Seharusnya kita mengonsumsi air putih itu 8 gelas per hari, agar kondisi tubuh kita lancar dan racun-racun pun dapat keluar. Lalu setelah itu ada asma. Kalian pasti akrab kan dengan penyakit asma ini? Asma ini penyebabnya ini karena penyempitan saluran pernafasan pada paru-paru. Penyakit asma ini merupakan penyakit tidak menular, tetapi penyakit ini merupakan keturunan, disebabkan juga karena faktor lingkungan yang kotor ataupun berdebu, sehingga kita sulit bernafas dan dada kita menjadi sesak. Lalu selanjutnya itu ada kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini yang menyerang paru-paru, baik di kondisi manapun paru-paru itu. Paru-paru ini disembuhkan sesuai dengan tipe atau lokasi pada paru-parunya itu sendiri. Kalau paru-paru terkena kanker, pernafasan kita akan terganggu. Lalu setelah itu ada diabetes insipidus. Penyebabnya ini karena kita mengeluarkan urin yang terlalu banyak dan karena kita kekurangan hormon ADH. Akibatnya, urin tersebut menjadi lebih banyak dan tidak normal. Baik, selanjutnya mengenai teknologi yang berkaitan dengan sistem ekskresi. Ada yang tahu teknologi yang berkaitan dengan sistem ekskresi itu apa? Kalau ada yang tahu, harap angkat tangan. Ya, kamu Laras, apa teknologi yang berkaitan dengan sistem ekskresi? Ya, benar sekali. Jadi, teknologi yang berkaitan dengan sistem ekskresi adalah laparoskopi. Laparoskopi ini merupakan bedah corong yang dimana nantinya kamera kecil ini yang berbentuk corong akan dimasukkan ke dalam organ yang mengalami kerusakan. Biasanya organ-organ tersebut merupakan organ dalam seperti ginjal, paru-paru. Contohnya pada proses transplantasi ginjal. Transplantasi ginjal ini merupakan pergantian ginjal yang mengalami kerusakan dengan ginjal yang masih baru atau masih bagus. Biasanya oleh orang yang donor. Bisa dilakukan oleh seorang yang masih hidup atau bisa diambil pada seorang yang sudah meninggal. Asalkan ginjal tersebut masih memiliki kualitas yang bagus. Lalu ada cangkok kulit. Cangkok kulit ini biasanya pada orang yang mengalami luka bakar atau luka yang parah sekali. Itu bisa dilakukan cangkok kulit. Cangkok kulit ini oleh pendonor yang memiliki kulit atau ketebalan kulit yang sesuai dengan pasien yang membutuhkan. Lalu setelah itu ada hemolidis. Hemolidis ini adalah cuci darah. Cuci darah ini adalah untuk membersihkan sisa-sisa metabolisme di dalam darah itu, agar darah itu bersih dan lancar. Cuci darah ini biasanya, kalau parah itu biasanya seminggu 2-3 kali melakukan cuci darah. Tapi kalau tidak parah biasanya sebulan sekali. Baik, karena materinya sudah selesai mengenai sistem ekskresi, sebelum Ibu tutup, apakah ada yang mau bertanya atau ada yang kurang paham mengenai sistem ekskresi ini? Silahkan, boleh ditanyakan. Tidak ada yang bertanya, berarti sudah paham semua ya mengenai sistem ekskresi ini. Baik, kalau begitu, minggu depan Ibu akan mengadakan kuis mengenai sistem ekskresi ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah antusias belajar mengenai sistem ekskresi ini. Dan Ibu minta maaf apabila ada perkataan dan perbuatan dalam mengajar pembelajaran materi sistem ekskresi ini. Baik, Ibu tutup. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar di rumah, jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa.